Beda dengan SBY, Jokowi berani tagih hutang obligor BLBI 110 triliun lebih dengan paksa. Ditulis oleh Ca Anton di siword.com. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Focus Day. Saya Ca Anton. Membandingkan kebijakan pemimpin dari masa ke masa adalah salah satu upaya agar setiap kebijakan yang diambil lebih baik dari hari ke hari. Bukan karena rasa benci. Itu semua untuk pembelajaran dalam negeri demokrasi. Karena saat ini zaman Jokowi dan sebelumnya adalah zaman SBY, jadi wajar kalau kita membandingkan kepemimpinan yang sama-sama dua periode tersebut. Kalau soal badan, memang Jokowi nggak berbadan besar. Tapi jika soal nyali dan keputusan, nyali Jokowi lebih besar dari SBY. Misalnya, SBY sudah pernah ingin mencabut subsidi BBM, tapi nggak berani, berbeda dengan Jokowi. Saat ini SBY pun seperti ditampar dengan kebijakan pemerintahan Jokowi yang hendak menagih hutang para obligator BLBI. Apalagi ketika Mahfud MD memberi penjelasan mengapa hutang tersebut baru ditagih saat ini. Kata Mahfud MD, kalau ditanya kenapa kami baru bertindak, jawabannya gampang. Karena kami baru menjadi pemerintah. Ini kan sudah beberapa kali ganti pemerintahan. Saya pribadi berasumsi jika periode kedua ini tidak ada pandemi corona, Jokowi akan semakin berani untuk membuat keputusan pada periode kedua ini. Sebab seperti yang pernah ia sampaikan bahwa ia akan tanpa beban di periode kedua karena tidak bisa nyapres lagi di periode selanjutnya. Tapi apa daya, corona menyerbu dan fokusnya pun terbagi untuk menyelesaikan dampak sosial hingga ekonomi. Jokowi sudah nggak peduli para mafia yang sudah ada di balik pendukung politisi busuk. TMI pun diambil dari yayasan yang terkenal dengan Terah Soeharto, terah yang hartanya diyakini nggak akan habis dimakan oleh 7 generasi. Kembali pada BLBI, Mahfud menjelaskan potensi penggunaan paksaan fisik bagi obligor yang berusaha menghindari kewajibannya. Ada yang namanya gizdeling, yaitu paksaan fisik untuk membayar. Di perdata itu ada, bagi mereka yang sengaja ingkar memenuhi kewajibannya, tegas Mahfud. Melihat langkah-langkah yang dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi, kita pasti bisa membaca bagaimana setiap tindakan Jokowi berusaha dibuat berdasarkan timing yang tepat. Seperti periode pertama fokus pada berbagai infrastruktur yang minim menimbulkan gesekan. Sedangkan pada periode kedua, fokus pada kebijakan yang berpotensi menimbulkan gesekan dengan lawan politik, hingga mafia yang berada di belakangnya. Seperti pembuatan aturan hingga keputusan seperti pengambil alihan TMI dan penagihan hutang kepada obligor BLBI. Sebenarnya soal timing kecerdasan SBY pun tidak diragukan lagi. Dengan berbagai pengetahuan dan sumber daya yang luar biasa, SBY pun mampu melakukan itu. Misalnya pada 2014, SBY kebut groundbreaking tol Trans Sumatera. Hal itu sangat tepat karena ia nggak akan pusing untuk mewujudkannya. Itu pun dilakukan setelah 2 kali dikirimi surat oleh 10 gubernur yang ada di Pulau Sumatera. Masih soal timing, SBY pun begitu tepat mengambil keputusan terkait AHY yang harus keluar dari militer untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Harapannya tentu saja Pilkada Jakarta bisa membesarkan nama AHY sehingga memiliki nilai jual dalam dunia politik meskipun belum pernah melakukan apa-apa. Keyakinan saya hingga detik ini terhadap SBY adalah ia adalah mantan presiden terhebat kalau soal menentukan timing. Strategi politiknya pun sudah nggak diragukan, luar biasa hebat. Bagi orang yang paham, akan bisa melihat bahwa seorang SBY itu mampu membolak-balikan keadaan dan fakta. Ia paham bagaimana caranya mengamankan kekuasaan. Lalu mengapa akhir-akhir ini SBY seperti selalu kalah dan gagal? Kalau menjadikan anaknya gubernur Jakarta dan tak mampu menjadikan AHY sebagai menteri dan tak mempunyai kekuatan ketika koalisi lebih memilih Sandiaga Uno maju mendampingi Prabowo? Kalau menurut saya, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama karena SBY melupakan bahwa di masa transparansi akibat teknologi seperti saat ini, drama sangat sulit ditutupi. Segala tindakan akan mampu dibaca oleh masyarakat sekelas jelata seperti saya sekalipun. Sehingga, kepiawaian strategi tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan ketulusan dalam berperan. Contohnya begini, pencitraan tidaklah masalah, asalkan pencitraan tersebut pamer kinerja, bukan pamer drama melalui cuitan di medsos. Yang kedua, mungkin jagat raya sudah enggan dengan Terah Cikias yang diberi kesempatan 10 tahun ngurusi ratusan juta manusia, namun tidak gitu-gitu aja. Karena pemerintahan dijalankan dengan autopilot. Udah itu aja, Ca Anton. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siword.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Focus Day hari ini. Sebut Anies kaya RT RW, kendala jual saham bir dibongkar DPRD. Jelek banget. Ditulis oleh Nina Nur di siword.com. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Focus Day.
Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melepas saham mereka di perusahaan bir PT Delta merupakan salah satu janji kampanye Anies. Janji tinggal janji, karena sudah hampir 4 tahun tidak juga ditunaikan. Apa sih susahnya menjual saham? Kita lihat lagi perjalanannya sejak Anies mulai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Proses penjualan saham perusahaan bir itu memang memerlukan persetujuan DPRD DKI Jakarta. Sebagaimana sudah dijelaskan pada tahun 2019 oleh Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah BPBUMD Riyadi. Riyadi menunjuk pada aturan pemindah tanganan aset daerah di atas 5 miliar harus melalui persetujuan DPRD DKI sesuai peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara. Kata Riyadi, jadi ada aturan mainnya, mesti dikaji jangan sampai kita salah, kemudian kajian teknis ya, terkait dengan termasuk dengan kajian hukum itu. Kajian hukum berkaitan dengan aturan di Bursa Efek Indonesia, BEI, dan Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Riyadi mengatakan pihaknya masih menyiapkan kajian hukum dan kajian teknis tersebut. Anak buah Anies ini sepertinya sudah paham dengan apa yang harus dilakukan untuk mengajukan penjualan saham tersebut. Lalu bagaimana dengan Anies? Dilansir dari mediaindonesia.com pada bulan Maret 2019, Anies malah menyatakan tidak perlunya kajian. Kata Anies, tidak perlu dilakukan kajian, ini uang kita jumlahnya 1,2 triliun rupiah yang akan digunakan untuk rakyat. Tentu saja, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono tetap meminta kajian, karena memang aturannya seperti itu, sebagaimana sudah dipaparkan oleh anak buah Anies di atas. Nah, apakah Anies malas atau memang tidak bisa bikin kajian? Anies memang sudah menulis surat permohonan persetujuan ke DPRD DKI Jakarta sebanyak 4 kali. Pertama di tahun 2018, 2 kali pada 2019, dan terakhir 4 Maret 2021. Mungkin merasa didesak-desak, akhirnya Ketua DPRD DKI mempersilakan Anies untuk memutuskan sendiri dan menggunakan hak diskresi. Kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, silakan saja putusin menjual saham bir. Gubernur Anies Baswedan punya diskresi kok. Di zaman pemerintahan sebelumnya juga ada begitu dengan diskresi dia sendiri. Wagub DKI Jakarta Riza Patria kemudian menjawabnya, semua keputusan yang menjadi kewenangan eksekutif dan legislatif selalu kita ambil bersama. Kita tidak pernah mengambil diskresi-diskresi. Nah, mungkin karena Wagub Riza ini pernah jadi anggota DPR RI, jadi paham kenapa Ketua DPRD tidak kunjung mau membahas soal penjualan saham PT Delta, yakni karena belum dipenuhinya kajian yang diminta oleh DPRD. Kata Wagub Riza, kajian yang diminta DPRD akan kita penuhi, kita tunggu persetujuan. Nah kan, balik lagi ke soal kajian. Saya nggak menghambat kok. Cuma aturan dan mekanisme harus dilewati, kata Prasetyo, menegaskan bahwa memang kajian itu diperlukan. Apalagi ujar Prasetyo, PT Delta telah menyumbang dividen pada tahun 2019 sebesar 100,4 miliar rupiah, kedua terbesar setelah Bank DKI. Terus gimana nih menurut anak buah Anies? Mereka memang perlu menyediakan kajian sesuai aturan, tapi Anies sendiri kok bilangnya tidak perlu kajian? Apakah Anies memang tidak tahu aturannya atau gengsi aja tidak mau kalah sama DPRD? Nah, Gembong Warsono akhirnya mengungkap dan memperjelas masalahnya. Gembong mengatakan tidak melarang Gubernur Anies untuk menjual saham PT Delta. Namun hingga saat ini Pemprov DKI belum menyerahkan kajian komprehensif penjualan saham tersebut. Kajian itu berupa skema keuntungan hingga rencana penggunaan uang penjualan saham digunakan untuk program apa saja. Pak Anies cuma kirim surat doang, ini kan aset daerah mau dijual, masa cuma ngirim secari kertas, kayak RT RW aja, kata Gembong pada media pada Kamis 15 April lalu. Oh alah, artinya Anies tidak mampu bikin kajian lengkap, bukannya sudah jadi janji kampanyenya ya? Harusnya ketika menjadikan itu sebagai janji kampanye, Anies sudah bisa mengantisipasi syarat apa saja yang diperlukan oleh DPRD dong, apalagi yang disiapkan hanyalah sebuah kajian. Masa selama hampir 4 tahun jadi gubernur DKI gak bisa juga bikin kajian? Itu kan bisa dibantu sama TGUPP. Apa TGUPP juga tidak mampu bikin? Masa sih TGUPP mau disamakan dengan RT RW juga? Angel wes, angel. Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Fokus Day hari ini.